Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Perjalanan mereka sampai di tepi pantai laut, yaitu Laut Merah. Di hadapan mereka terbentang luas, laut yang luas. Sedangkan di belakang mereka kelihatan Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka. Musa berkata bahwa tiada sesuatu pun dari hal yang kalian khawatirkan akan menimpa kalian. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang telah memerintahkanku untuk berjalan ke arah ini bersama kalian, sedangkan Dia tidak akan mengingkari janjinya. Saat itu Harun berada di barisan paling depan bersama Yusha ibnu Nun dan orang-orang yang beriman dari karangan keluarga Fir'aun, serta Musa berada di barisan tengah. Sebagian kalangan ulama tafsir yang bukan hanya seorang menyebutkan bahwa saat itu kaum Bani Israel berhenti. Mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya. Lalu Yusha ibnu Nun atau orang-orang yang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun berkata kepada Musa, "Hai Nabi Allah, apakah Tuhanmu memerintahkanmu berjalan ke tempat ini?" Musa menjawab, "Ya." Maka Fir'aun dan pasukannya bertambah dekat, dan jaraknya hanya tinggal sedikit sampai kepada mereka. Pada saat itulah Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar memukul laut dengan tongkatnya. Maka Musa memukul laut itu dengan tongkatnya seraya berkata, "Terbelahlah kamu dengan seizin Allah." Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahra fa'falaqa fakana kullu firqin qattaudil adim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Wajalabna samal akharin. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Wa anzayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Tsumma aghraqnal akharin. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa ketika Musa membawa serta Bani Israel pergi di malam hari, beritanya sampai kepada Fir'aun. Lalu Fir'aun memerintahkan agar disembelihkan seekor kambing. Kambing itu disembelih dan Fir'aun berkata, "Tidak demi Tuhan, sebelum kambing ini selesai dikuliti harus dikumpulkan kepadaku 600.000 orang Kipti." Musa berangkat hingga sampailah di tepi laut. Lalu Musa berkata kepada laut, "Terbelahlah kamu." Maka laut berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau, hai Musa, terlalu berlebihan. Apakah aku pernah terbelah untuk seseorang dari anak Adam, lalu aku membelah diriku untukmu?" Ibnu Mas'ud melanjutkan kisahnya, bahwa saat itu Musa ditemani oleh seorang lelaki yang mengendarai kuda. Lalu lelaki itu berkata kepada Musa, "Kemanakah engkau diperintahkan, hai Nabi Allah?" Musa menjawab, "Tiada lain aku diperintahkan ke arah ini, yaitu ke arah laut." Maka ia memacu kudanya ke laut. Lalu kudanya itu berenang dan menepi. Lalu lelaki itu berkata, "Kemanakah engkau diperintahkan, hai Nabi Allah?" Musa menjawab, "Tiada lain aku diperintahkan ke arah ini." Lelaki itu berkata, "Demi Allah, engkau tidak berdusta dan laut pun tidak berdusta." Kemudian lelaki itu pun masukkan kudanya ke laut. Kudanya itu berenang, lalu menepi lagi. Lelaki itu kembali bertanya, "Ke arah manakah engkau diperintahkan, hai Nabi Allah?" Musa menjawab, "Aku hanya diperintahkan menuju ke arah laut ini." Lelaki itu berkata, "Demi Allah, Musa tidak dusta dan laut pun tidak dusta." Lalu ia memasukkan keduanya ke laut, kudanya ke laut untuk kedua kalinya. Kudanya itu berenang dan menepi lagi. Lelaki itu bertanya lagi, "Ke arah manakah engkau diperintahkan, hai Nabi Allah?" Musa menjawab, "Aku hanya diperintahkan menuju ke arah laut ini." Lelaki itu berkata, "Demi Allah, Musa tidak dusta dan laut pun tidak dusta." Ibnu Mas'ud melanjutkan kisahnya, bahwa saat itu Allah memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Lalu Musa memukul laut itu dengan tongkatnya. Maka terbelahlah laut tersebut membentuk 12 jalan, masing-masing jalan buat tiap kabilah Bani Israel. Mereka dapat saling berpandangan di antara sesamanya. Setelah semua pengikut Musa keluar dari laut itu, dan Fir'aun beserta bala tentaranya masuk semuanya ke dalam laut itu, maka laut tersebut menutup kembali dan menenggelamkan mereka. Di dalam riwayat Israel, dari Abu Ishaq, dari Amr ibnu Maimun, dari Abdullah disebutkan bahwa
Ketika orang yang terakhir dari pengikut Musa keluar dari laut itu, dan Fir'aun beserta semua pengikutnya masuk ke laut, maka laut tersebut mengatup kembali, menenggelamkan mereka. Belum ada suatu pemandangan orang tenggelam sebanyak itu selain hari itu. Fir'aun laknatullah pun ikut tenggelam. Fir'aun merasa sombong dan bangga dengan tentaranya. Ia tidak tahu bahwa tentara Allah lebih banyak. Bani Israel lemah, bahkan mungkin tidak punya tentara, tetapi laut dan gunung juga tentara Allah. Sekali tsunami datang, habislah semua kekuatan yang mereka banggakan itu. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Orang yang beriman pasti mengerti akan ayat-ayat kekuasaan Allah ini. Allah yang maha perkasa dan kuasa tidak bisa dikalahkan. Tetapi memang kebanyakan manusia tidak sadar akan hal ini. Mereka menyebut, itu hanya sejarah dari fenomena alam. Memang alam sudah menjadi Tuhan mereka kali. Ketika sampai petugas dakwah ke rumahmu, terimalah. Jangan coba-coba menolak apalagi memeranginya. Karena mereka adalah petugas Allah yang maha perkasa. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.